Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Winda Sururi dengan NIM 12421001004 akan menjelaskan soal sejarah peradaban Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian peradaban Islam. Berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Yang pertama adalah pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam atau Al-Hadarah Al-Islamiyah adalah hasil interaksi kompleks antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai budaya yang dipandu oleh ajaran Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk sistem politik, ekonomi, dan sosial yang didasarkan pada prinsip tauhid dan moralitas. Peradaban ini berfungsi untuk mengembangkan masyarakat yang beradab dan beretika serta memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Yang pertama, perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW ditandai dengan beberapa aspek penting setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang pertama, mendirikan Masjid Nabawi. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial, berfungsi sebagai madrasah dan tempat pemerintahan. Yang kedua, Piagam Madinah. Dokumen ini mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim, mengedepankan toleransi dan kerjasama. Yang ketiga, pembentukan masyarakat baru. Rasulullah mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, menciptakan kesatuan berbasis agama, menggantikan kesukuan. Yang berikutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ditandai dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Kepemimpinan 4 khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali membawa perubahan signifikan yang meliputi ekspansi wilayah. Islam meluas ke Jazirah Arab, Levan, dan sebagian Afrika Utara. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendirian madrasah dan pengembangan literasi menjadi fokus utama. Yang ketiga, infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan masjid serta pembukuan Al-Quran oleh Utsman. Soal yang kedua yaitu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi mempunyai dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam, mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu aspek politik, yaitu hijrah menandai berdirinya negara Islam pertama di Madinah, di mana Nabi Muhammad membentuk pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang mengatur hubungan antar suku dan komunitas, menciptakan stabilitas politik. Yang kedua yaitu aspek sosial. Di Madinah, Nabi menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar, memperkuat solidaritas dan persatuan umat. Ini menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam menjalankan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Hijrah juga membuka peluang ekonomi baru. Penduduk Madinah menyambut baik kaum Muhajirin yang membawa pengetahuan dan keterampilan baru, serta membangun kerjasama ekonomi yang lebih baik. Soal yang ketiga yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangannya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah lebih pesat dibandingkan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak 750 Masehi mendorong kemajuan melalui asimilasi budaya, gerakan penerjemahan, dan pendirian lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah. Sementara itu, dinasti Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi lebih fokus pada perluasan wilayah dan stabilitas politik yang mengakibatkan kemajuan pengetahuan
pengetahuan yang terbatas. Yang berikutnya itu faktor-faktor pendorong di kedua dinasti meliputi yang pertama asimilasi budaya, pertemuan dengan berbagai budaya. Yang kedua pendidikan, pendirian lembaga pendidik dan penerjemah karya ilmiah. Yang ketiga stabilitas ekonomi, yaitu dukungan terhadap penelitian dan inovasi. Soal yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Jadi zaman keemasan Islam berlangsung antara tahun 650 hingga 1250 Masehi, ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar antara lain yang pertama yaitu Ibnu Sina, ahli kedokteran dan filsafat. Yang kedua Al-Khawarizmi, yaitu Bapak Al-Jabar, menyusun kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Yang ketiga Al-Farabi, yaitu filsuf dan ilmuwan berkontribusi dalam logika dan etika. Masa ini juga dikenal sebagai periode terjemahan besar-besaran dari karya-karya Yunani dan Persia. Soal yang kelima yaitu jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jadi kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya konkretnya adalah perlindungan yang diberikan kepada komunitas non-muslim seperti Yahudi dan Kristen yang untuk menjalankan ibadah mereka, untuk menciptakan suasana harmonis yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya, terutama di Andalusia, di mana umat Islam, Yahudi, dan Kristen berkolaborasi dalam berbagai bidang. Toleransi ini mendukung kemajuan peradaban Islam, menjadikannya pusat pengetahuan dan inovasi pada masanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang soal-soal dan penjelasan materi sejarah peradaban Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.